Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia butuh bersosialisasi dan juga butuh untuk berinteraksi. Mau lo ekstrovert ataupun introvert, lo tetap butuh teman. Tapi terkadang ada beberapa orang yang bingung gimana caranya bisa punya teman. Apalagi buat kebanyakan introvert punya dilema tersendiri tentang pergaulan. Kalau gak bergaul, nanti dibilang antisosial. Tapi di saat mencoba buat bergaul, ikut nimbrung, dicuekin. Bahkan ada yang malah dijauhin. Nah, hal-hal seperti inilah yang buat dilema bagi para introvert. Dilema-dilema inilah yang terkadang membuat orang lebih memilih, ya udahlah, mendingan gue sendiri aja. Gak punya teman sama sekali juga gak apa-apa. Ada ya paling teman kuliah dan itu pun gak intens komunikasinya. Gak bisa kita pungkiri ternyata punya banyak teman sama halnya punya banyak relasi. Relasi ini bakal sangat berguna kelak ketika lo kerja, bangun bisnis, bahkan ketika lo lagi ada di suatu negara. Hal-hal semacam ini yang bisa menggerakkan beberapa orang buat nyari lebih banyak teman dan juga relasi. Tapi tetap harus lo highlight juga, teman itu gak melulu harus jadi sahabat. Teman boleh banyak, tapi sahabat adalah mereka yang lo pilih buat jadi support system lo. Jadi jelas ya, lo butuh teman atau relasi yang banyak. Dan juga butuh sahabat, walaupun sedikit tapi berkualitas. Pertanyaannya, gimana caranya buat bisa bergaul dan punya banyak teman? Oke, sebelumnya lo pernah nggak dengar istilah social butterfly? Kalau belum, let me tell you. Social butterfly adalah orang yang mudah akrab dan bisa dengan cepat berinteraksi dengan orang baru. Nah, sebenarnya skill social butterfly ini bisa dipelajari siapapun, sekalipun lo seorang introvert. Dan ini akan sangat berguna buat lo yang mau punya banyak relasi atau teman. Walaupun memang istilah social butterfly ini lebih melekat ke orang-orang yang ekstrovert. Hal itu dikarenakan orang yang ekstrovert cara mengisi energinya adalah dengan cara bersosialisasi dengan orang banyak. Dan hal ini diperkuat sama sebuah penelitian yang dilakuin sama seorang ahli psikolog anak, Nicole Birkens. Menurut Nicole, sosok social butterfly pasti akan selalu merasa senang ketika bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan gak jarang ketika ketemu dengan orang lain, dia bakal selalu berusaha buat cari topik pembicaraan yang cocok buat dibahas. Kalau gitu, artinya introvert gak bisa dong untuk jadi social butterfly? Jawabannya, bisa aja. Introvert bisa jadi social butterfly. Bahkan ada sebutannya, yaitu introvert social butterfly. Dan ya, tentunya hal itu akan sangat melelahkan bagi kaum introvert. Tapi sebelum itu lo harus tahu dulu bahwa manusia itu gak 100% punya kepribadian introvert atau ekstrovert aja. Konsep introvert dan ekstrovert udah lama dikenalin sama Carl Jung, tepatnya di sekitar tahun 1900-an. Jung bilang kalau manusia itu punya keduanya, ekstrovert dan introvert. Hanya saja, setiap manusia ada yang punya tingkat dominan yang lebih tinggi. Sehingga ada orang yang lebih dominan introvert dan ada juga yang lebih dominan ekstrovertnya. Artinya tetap ada keduanya dalam diri setiap orang. Tapi emang gak bisa dipungkiri lagi sih, jadi introvert social butterfly itu bakal sangat melelahkan banget dan butuh energi yang banyak. So, gue bakal kasih tahu lo gimana caranya buat jadi introvert social butterfly. Yang pertama, amati terlebih dahulu. Sebelum lo memutuskan untuk bergaul dengan seseorang, yang harus lo lakukan adalah amati terlebih dahulu. Coba diamatin, kira-kira nantinya nih orang bakal cocok gak ya sama lo ke depannya? Atau malah dia bakal jadi orang yang sangat menguras energi lo. Ketika lo udah ngamatin, lo akan bisa lebih menentukan untuk meneruskan sosialisasinya atau cut off.
ya diudahin aja. Yang kedua, prepare atau persiapan. Sebelum lo bersosialisasi sama banyak orang, yang perlu lo lakukan adalah merecharge energi diri lo. Jadi ibarat perang, lo harus nyiapin amunisinya terlebih dahulu. Sama halnya sebelum lo bersosialisasi sama banyak orang. Seenggaknya recharge deh energi diri lo 1 hari sebelumnya. Ini bakal berguna supaya lo nantinya gak mudah kehabisan energi ketika bersosialisasi. Dan yang ketiga, atur intensitas pergaulan sama yang sefrekuensi dan yang gak sefrekuensi. Frekuensi yang sama itu penting, karena ketika lo berinteraksi sama orang-orang yang sefrekuensi, bakal lebih meminimalisir energi yang terbuang. Jadi, semisal lo mau bergaul tapi mostly orang-orang yang lo temuin adalah orang-orang yang gak sefrekuensi, maka sebisa mungkin lo minimalisir interaksi sama orang-orang tersebut. Kayak misalnya kurang-kurangin deh nanggepin percakapan yang lo rasa itu bisa berdampak pada munculnya konflik. Jadi di sini lo bakal tetap bisa punya banyak teman dan banyak relasi dengan cara membagi tingkatan intensitas interaksinya. Misal, sama kelompok A yang sefrekuensi, lo bisa kasih energi yang lebih besar ke mereka. Sedangkan sama kelompok B yang gak sefrekuensi, ya dikurangin aja energi untuk interaksi sama mereka. Untuk jadi introvert social butterfly, gue yakin ini bukan hal yang mudah dan pasti bakal sangat melelahkan. Tapi lo juga gak bisa menutup mata, di dunia yang luas ini lo butuh relasi, lo butuh temen. Karena manusia adalah makhluk sosial. Sekali lagi gue mau bilang ke lo kalau temen itu penting. Dan mendapatkan relasi itu juga gak kalah penting. Jadi sebisa mungkin lo bisa memanajemen energi yang lo keluarkan untuk orang-orang yang lo temui. Semoga ini bisa membantu lo yang mau bersosialisasi sama banyak orang dan punya banyak relasi yang bermanfaat. Gue Nana dari Loading Insight Process yang bakal selalu mendukung lo untuk lebih baik setiap harinya. Kalau menurut lo konten ini menarik dan bermanfaat, silahkan di like, komen, dan share.